Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Masih semangat belajar ya teman-teman? Masih dong? Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang materi baru. Dimulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu ya. Nah, kalau protokol, seperti yang kalian pelajari sebelumnya, dia akan terdiri dari dua hal. Ada data atau informasi yang dikirim gitu ya. Nah, informasi tersebut juga dibedakan berdasarkan proses switchingnya. Apakah dia menggunakan circuit switching, apakah dia menggunakan paket switching. Kalau circuit switching pasti datanya itu berbentuk voice gitu ya. Kalau PS pasti datanya berbentuk lebih lengkap lagi, kayak misalnya video atau gambar karena telah muncul IP di sini. Nah, kemudian ada namanya pengiriman atau proses mentransmisikan si informasi. Ketika kita pengen mengirimkan si data, pasti kita perlu media dong. Nah, medianya itu yang kita sebut dengan MAC atau Medium Access Control Protocol. Di mana materi inilah yang menjadi materi kita kali ini. Nah, saya ingin nanya nih, media yang kita pakai untuk proses mentransmisikan data itu apa aja sih? Oke, bagus. Di sini kita scroll dulu ya. Nah, salah satunya ada yang berbentuk fiber optik gitu kan, seperti yang kalian sebutin. Terus ada yang coaxial cable, ada juga kabel twisted pair, ada juga berbentuk udara gitu ya. Nah, kalau kalian belajar tentang yang namanya pengiriman data atau si proses mentransmisikannya, pasti di sini hubungannya dengan kanal, ya enggak? Nah, kalau kanal ada namanya istilah yang disebut dengan bandwidth. Apa sih bandwidth? Jadi bandwidth adalah tempat atau kanal yang disediakan tergantung pada proses jaringannya. Misalnya jaringan 4G. Kalau 4G kan terdiri dari dua frekuensi ya. Ada yang frekuensi pertama 1,8 GHz, ada frekuensi yang kedua 2,4 GHz. Nah, kalau frekuensi pertama dia mempunyai bandwidth sebesar 20 MHz. Kalau frekuensi yang kedua dia mempunyai bandwidth sebesar 30 MHz. Pertanyaannya adalah, apakah semua media-media ini yang kita pakai dalam mengirimkan data itu unlimited? Enggak kan, emangnya kuota gitu kan. Kuota aja juga nggak unlimited amat gitu kan. Nah, misalnya aja lah, udara. Apakah udara bisa ditambah terus gitu, unlimited dia bisa ditambah? Enggak kan, karena udara di bumi ya itu aja gitu kan. Terus fiber optik, apakah dia unlimited? Nah, fiber optik juga punya keterbatasan, karena kalau kita terus nambah si fiber, jalanan semua ini bakal bolong semua kan. Kalian lihat di jalan-jalanan, banyak gali-galian, tanam fiber optik. Nah, kalau semuanya tambah terus bolong lah jalan, kita jalan di mana? Kan jadi pusing. Nah, maka dari itu muncullah problem di sini, yaitu alokasi kanalnya itu terbatas, ya enggak? Nah, sedangkan kita sebagai user ya, jumlah usernya itu terus-terusan bertambah, ya kan? Seperti TV. Pengguna TV terus bertambah gitu. Terus pengguna radio, apalagi satelit, wah lebih banyak, apalagi pengguna seluler, wah bejibun ya kan. Nah, dengan alokasi kanal yang terbatas dan jumlah user yang terus bertambah, kita perlu nih namanya teknik untuk mengatasi ini. Nah, teknik tersebut dinamakan dengan allocation channel atau channel allocation lah gitulah. Dimana teknik ini bisa terdiri dari dua hal, ada yang statis, ada yang dinamis. Kita akan mempelajari ini pada video selanjutnya.